Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Seorang datang pengunjung ke dinasti 8 kuda selama Li Qiye tinggal. Paman Siang. Li Qiye tersenyum dan berkata, tidak lain adalah sang penakluk fenomena, masih batuk-batuk dan tampak lemah. Paru-parunya tampak hampir terbatuk keluar dari tubuhnya. Jika dia tidak menampakkan dirinya, tidak seorang pun akan mengira bahwa dia adalah seorang penakluk. Oleh karena itu, anggota Eight Stallion memperlakukannya dengan penuh rasa hormat kali ini. Mereka tidak menyadari dan mengira bahwa dia hanyalah seorang pria tua yang sakit-sakitan. Ini masalahnya adalah janji untuk melihat Gunung Tai meskipun itu tidak sepenuhnya salah mereka. Bagaimanapun, fenomena Conqueror dikenal sebagai seorang jenius tertinggi yang bahkan lebih berbakat daripada Conceal Conqueror. Banyak orang mengira bahwa dia tidak akan memiliki masalah dalam mencapai 12 buah dao. Sekarang, pemikirannya telah mandek karena penyergapan dan Conceal telah melampauinya. Bangsawan muda. Dia membungkuk sedikit dan berkata, saya minta maaf karena menyembunyikan identitas saya selama pertemuan pertama kita. Itu bukan salahmu mengingat masalah. Siapapun bisa menjadi musuh. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Ya, 10.000 tahun terbuang sia-sia begitu saja. Fenomena mendesah. Dia tidak punya pilihan selain bersembunyi di awal karena si penyergap jelas lebih kuat daripada para penakluk lainnya. Menyembunyikan diri tidak akan bisa melindunginya. Kamu di sini bukan hanya untuk ngobrol, kan? Tanya Li Qiye. Saya memang di sini dengan motif tersembunyi. Saya mohon bantuanmu, bangsawan muda, untuk menyembuhkan luka-luka saya. Fenomena tersenyum kecut. Dia seharusnya mati karena luka fatal itu jika bukan karena bakatnya yang luar biasa. Meskipun dia berhasil tetap stabil, luka-luka internalnya terus muncul kembali. Kali ini, dia muncul lagi hanya untuk terlempar. Jika bukan karena kecerahan, dia pasti sudah membahas ajalnya. Saat ini, stabilitas tidak dapat dipertahankan lagi, maka dia pun datang. Dia tidak punya pilihan lain karena Li Qiye mungkin hanya satu-satunya orang di benua bawah yang mampu menyelamatkannya. Li Qiye terlalu kuat, eksistensi yang melampaui siapapun dengan 12 buah. Tanpa bantuan, skenario terbaiknya adalah kekalahannya dan menjadi manusia biasa. Relatif mudah. Li Qiye tersenyum, teknik ini dikenal sebagai Dark Samsara. Kamu punya metode. Fenomena menjadi bersemangat sejak Li Qiye mengetahui teknik itu. Ini bukan masalah besar. Sekarang jika hal itu dilakukan oleh orang tua itu sendiri, ceritanya akan berbeda. Green Mountain hanya mempelajari hal yang paling dasar. Li Qiye tersenyum. Tolong sembuhkan aku, bangsawan muda. Fenomena menundukkan kepalanya, sesuatu yang tidak akan pernah dia lakukan tetapi ini adalah satu-satunya pilihan, aku akan membantu kapanpun kamu membutuhkanku di masa depan. Para penakluk menganggap janji mereka cukup serius. Dalam kasus ini, fenomena tahu bahwa hanya ketulusan yang dapat menggerakkan Li Qiye. Harta karun dan hukum jasa tidak ada artinya. Li Qiye tersenyum dan mengangkat tangannya, menembus beragam dao dan afinitas bersama dengan tubuh sang penakluk. Yang terakhir gemetar, merasa seolah-olah ada sesuatu dalam dirinya yang telah digenggam oleh Li Qiye. Kemudian datanglah rasa sakit yang tidak terganggu. Mengingat sejarah dan pengalamannya, ia pernah merasakan berbagai macam rasa sakit sebelumnya. Sayangnya, rasa sakit kali ini membuatnya berkeringat. Ah! Dia akhirnya berteriak, ketika Li Qiye menarik tangannya dan jatuh ke tanah. Ini adalah afinitas samsara yang diresapi dengan kegelapan. Rupanya hidup dan terus berubah di tangan Li Qiye. Inilah hal yang menyiksanya selama beberapa generasi sekarang. Ia menarik napas dalam-dalam setelah melihatnya, tidak heran mengapa ia tidak bisa sepenuhnya menyingkirkannya, ini adalah sesuatu yang jauh melampaui levelnya saat ini. Siklus itu tidak pernah berhenti dalam 10.000 tahun terakhir terlepas dari usahanya. Namun, Li Qiye dengan mudah memutus siklus itu tanpa meninggalkan bekas apapun di tubuhnya. Puff! Li Qiye kemudian menggunakan Dao Flame khusus yang mampu membakar afinitas menjadi ketiadaan. Tetap saja drama yang membosankan setelah bertahun-tahun. Jika mereka ingin diliputi kegelapan, mengapa tidak muncul sesuatu yang baru? Li Qiye menggelengkan kepalanya dan mengeluh.
Sementara itu, fenomena berdiri di sana dengan membayangkan, bertanya-tanya bagaimana Li Qiye bisa menyingkirkan penyakit ini dengan mudah. Luka-lukanya kini sudah sembuh total. Fenomena itu kembali tenang dan membungkuk. Dia berkata dengan tulus, seperti yang telah kukatakan sebelumnya, katakan saja kapanpun kau membutuhkanku dan aku akan ada di sana. Bukan masalah besar, hanya masalah takdir. Li Qiye mengulurkan tangannya. Bagaimana bisa, bangsawan muda? Fenomena menatap Li Qiye dengan aneh. Kamu membuat salah satu dari 3 bentuk suci, dunia. Garis keturunanmu memiliki hubungan denganku. Li Qiye tersenyum dan berkata, ya, saya berlatih di dalamnya hingga akhirnya saya menciptakan dao saya sendiri. Fenomena tidak ada yang menyembunyikannya. Rumor yang berkembang adalah bahwa bulan memiliki salah satu dari 9 kitab suci, 3 bentuk suci. Fenomena membuat versi dunia dan setelah mencapai level tinggi di sana, ia menciptakan daonya sendiri. Gelarnya mengacu pada keberadaan banyak fenomena di satu dunia. Pasti sulit untuk merekamnya, kata Li Qiye dengan nada sentimental. Kau telah melihat hal yang nyata, bangsawan muda. Fenomena menyadari sesuatu. Kenyataannya, Lunar tidak memiliki kitab suci yang sebenarnya, hanya hukum-hukum kebaikan. Mereka tidak pernah memiliki akses ke konten yang sebenarnya karena hukum-hukum kebaikan ini diwariskan oleh leluhur mereka. Fenomena kemudian memahami hubungan yang dikemukakan oleh Li Qiye. Siapa yang mewariskan hukum kebaikan kepada keturunanmu? Tanya Li Qiye. Nenek-nenek moyang kita. Fenomena menjawab dengan jujur. Siapa leluhurmu? Li Qiye bertanya lagi. Aku tidak tahu. Fenomena mata berkedip sesaat sebelum dia menjawab. Leluhur bulan yang misterius dan tidak diketahui bahkan oleh para anggotanya. Beberapa orang percaya bahwa orang-orang penting seperti para penakluk lunar mengetahui informasi ini. Namun, mereka merahasiakannya. Spekulasi populer menyebutkan Night Moon sebagai nenek moyang lunar. Hal ini diterima secara luas sebagai kebenaran meskipun ada bukti yang menunjukkan bulan jauh lebih tua. Lunar dimulai oleh Night Moon Conqueror. Jawab fenomena. Bulan malam. Li Qiye memilih, asal-usulmu yang sebenarnya tidak dimulai dengan Night Moon. Ada catatan tentang ini di Lunar, semuanya mengarah ke Night Moon Progenitor, fenomena menegaskan. Tentu saja, harus membuatnya bisa dipercaya. Li Qiye tersenyum, pada kenyataannya, kamu sudah tahu, itulah alasan kamu menjaga kuburan di sini. Ekspresi fenomena berubah setelah ini. Hal ini dirahasiakan oleh Night Moon Conqueror dan yang lainnya. Mereka memilih untuk memopulerkan rumor bahwa Night Moon Conqueror adalah leluhurnya. Sayangnya, Lunar sudah ada jauh sebelum itu menjadi sekte penyendiri. Sekte ini baru populer ketika Night Moon memulai debutnya dan bertarung melawan pengadilan surgawi. Pemakaman di Dinasti 8 Kuda tampaknya tidak ada hubungannya dengan bulan. Bagaimanapun, yang satu berada di chaos sementara yang lain berada di fragmentasi. Fenomena adalah salah satu dari sedikit orang yang mengetahui informasi ini. Tentu saja, Li Qiye juga merupakan orang lain yang membuatnya heran. Jangan khawatir, aku bukan dari istana surgawi. Ditambah lagi, aku terhubung dengan leluhurmu. Kata Li Qiye. Fenomena menarik napas dalam-dalam dan membungkuk, jadi ya, seharusnya aku memanggilmu leluhur, bukan bangsawan muda. Tidak perlu, aku masih muda. Li Qiye memegang tangannya dan mentap tajam ke bawah. Lunar, sudah lama sekali aku tidak marah. Hanya ada sedikit rekaman yang tersisa, kata fenomena. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Night Moon harus mengubah kekuatannya dari Kaisar Surgawi menjadi penakluk. Li Qiye tersenyum. Saya pernah mendengarnya tetapi belum pernah melihat buktinya. Fenomena tidak mengejutkan. Siapa lagi yang akan terkejut? Night Moon adalah puncak tertinggi yang setara dengan Luminous dan Heaven Boreal. Dia juga pernah menjadi Kaisar Surgawi. Suyun. Li Qiye berkata dengan lembut, Kaisar Surgawi Suyun. Fenomena menjadi emosional setelah mendengar ini, semuanya menjadi lebih jelas baginya. Sulit untuk melihat hubungan antara Kaisar Langit Suyun dan Night Moon Conqueror. Kaisar Langit Suyun berasal dari masa lalu yang jauh sedangkan Kaisar Langit Suyun telah meninggalkan jejaknya di zaman ini. Bagi Li Qiye, nama Suyun memiliki arti yang sangat penting baginya. Hal yang sama berlaku bagi Kaisar karena nama tersebut melambangkan penyesalan dan kerinduan. Dia ingin membunuh saat itu karena dialah pelaku utamanya. Dia menyimpan dendam terhadapnya sejak lama.
Akhirnya sang kaisar menghilang di sungai waktu, terlupakan. Ia kemudian muncul lagi sebagai Night Moon Conqueror. Meski tidak memiliki informasi yang cukup, Li Qiye dapat membayangkan air mata dan kesedihan di balik kisahnya. Bagaimanapun, dia pernah memiliki 8 wasiat surga tetapi harus membuangnya demi menjaganya lagi. Tentu saja, ini tidak sia-sia. Sebagai seorang penakluk, ia menjadi cukup kuat untuk melawan pengadilan surgawi karena ia memiliki buah Dao kuno. Berkat kekuatannya, Lunar menjadi salah satu dari 12 garis keturunan Dao di benua bawah. Fenomena sendiri hanya tahu sedikit tentang ini, dia hanya tahu bahwa asal-usul sekte mereka berawal dari perang abadi. Kaisar membayar harga yang mahal, kata Li Qiye. Mengapa mereka menentang pengadilan surgawi? Tanyanya. Yah, ini berkaitan dengan asal-usul 3 ras. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini karena itu bukan tanggung jawabmu. Li Qiye tersenyum. Ini hanya masalah waktu karena garis keturunan saya, katanya. Jika itu keinginanmu, maka carilah kehidupan abadi dan pohon anima. Jika kau tidak dapat mencapai tujuan ini, maka tinggallah di belakang dan lindungi garis keturunanmu, itu sudah cukup baik. Kata Li Qiye, saya akan mengingat konservasimu, Tuan Muda. Dia membungkuk lagi. Li Qiye menghabiskan waktunya di halaman untuk bersantai karena hari keberangkatan sudah dekat, tidak ada yang lebih menenangkan daripada hangatnya sinar matahari. Iblis wanita berselisih, menyajikan teh dan buah-buahan. Dia mengenakan gaun hitam setipis sayap jangkrik. Lekuk tubuhnya yang nyaris tak terlihat penuh dengan godaan, membuat orang-orang sulit untuk tidak meliriknya lagi. Kau pasti yang terbaik dalam mengenali situasi di dinasti 8 kuda, katanya. Melayani Anda adalah suatu kehormatan, bangsawan muda. Suaranya yang lembut dan penuh kasih sayang membuat orang-orang merasa sedikit gelisah. Sebenarnya, Li Qiye tidak menanyakan siapapun untuk melayaninya. Dia datang atas kemauannya sendiri. Bagaimana kamu akan melayaniku? Li Qiye memejamkan mata dan bercanda. Aku bersedia menjadi lembu dan kudamu, jawabnya. Apakah penguasa Dao Kuda ke-8 tahu tentang memikirkanmu yang sebenarnya? Li Qiye mendengus. Kami sudah sepakat dan mematahkan saya tidak penting. Saya hanya tidak mengungkapkannya, katanya. Tentu saja, dia tersenyum. Hal yang sama tidak berlaku untuk wawasanmu yang sempurna, bangsawan muda. Kau menyadarinya setelah penayangan pertama. Katanya, kamu cukup menarik, pewaris beberapa garis keturunan pemerintahan namun masih cukup fleksibel dalam berperilaku. Banyak yang tidak bisa melakukan hal yang sama. Kata Li Qiye, dunia ini keras, aku bukan satu-satunya yang mencari makan. Dia menirukan mata di bawahnya dengan menawan. Sayangnya, ini tidak berhasil pada Li Qiye. Jangan membuatnya terdengar membosankan. Katanya, jika kau tidak bisa menemukan makanan dengan harta karun di kapalmu, benua-benua bawah lainnya akan menghadapi kelaparan yang nyata. Jangan khawatir, aku tidak tertarik dengan harta karun itu. Jika kau menginginkannya, bangsawan muda, seluruh Ceaseles bisa menjadi milikmu. Dia tahu apa yang harus dikatakan untuk menyenangkan orang lain. Kamu pintar, tahu kalau aku boleh mengambil apapun yang aku mau, tapi sekarang, aku akan terlihat seperti orang bodoh jika melakukan itu. Katanya, merupakan suatu kehormatan untuk bisa melayani, Tuan Muda Mulia. Ulangnya, lupakan saja, jangan mencoba untuk menggoda karena aku sudah menghargai kelicikan dan kesopananmu, katanya. Saya sangat gembira dipuji oleh Anda, katanya dengan gembira. Seorang Raja Naga harus bertindak dengan benar atau orang-orang akan meremehkanmu. Katanya, tidak masalah di sini, karena aku telah dipuji olehmu. Jawabnya, langsung saja intinya, aku sudah memberikan banyak ramalan di sini, tapi kamu tidak mendapatkan satu kata pun. Katakan padaku, aku akan memberi ramalan. Dia memegang tangannya, meskipun dia kurang setia dibandingkan yang lain, dia menghargai visi dan kesadarannya. Saya ingin tetap berada di sisimu, bangsawan muda. Apakah itu mungkin? Tanyanya penuh semangat. Tidak heran mengapa orang-orang tua itu rela membiarkanmu memimpin tanpa henti, kamu memang bisa memikul tanggung jawab itu. Dia tersenyum padanya, saya hanya berbicara dari hati. Berada di sisimu adalah hasil terbaik yang mungkin. Katanya, ya, itu adalah keberuntungan yang luar biasa. Keberuntungan yang dapat menyelamatkanmu dari semua bencana. Dia mengangguk, maukah kau menerimaku, bangsawan muda?
Dia menambahkan mata lagi. Mungkinkah kamu meninggalkan henti-hentinya? Dia menjawab dengan sebuah pertanyaan. Aku bisa melepaskan segalanya jika aku bisa berada di sisimu. Dia terdiam sebelum menjawab. Kamu adalah seseorang yang mampu mencapai hal-hal hebat. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji. Kamu tidak membutuhkan orang bodoh dan aku akan berusaha mengerahkan tenaga untuk tidak menjadi orang bodoh. Katanya, ya, dan itu agak sulit ditemukan akhir-akhir ini. Li Qiye mengangguk dan membengkokkan. Setelah beberapa saat, dia berkata, kau harus tetap tinggal di sini karena dunia ini membutuhkanmu. Ketika orang-orang tua meninggalkan Ceaseles, mereka punya rencana. Kau juga tahu itu. Saya akan mengikuti perintahmu, katanya dengan patuh, tampak agak tertidur. Baiklah, jangan bersedih hati. Katanya, aku akan datang tanpa hentimu. Dia langsung berlutut dan membungkuk setelah mendengar ini, kami tidak akan pernah mencintai kebaikanmu, bangsawan muda. Itulah tujuannya sejak awal. Mereka telah berusaha keras untuk bersiap menghadapi bencana, katanya. Apakah mungkin untuk melarikan diri, bangsawan muda? Dia mendongak dan bertanya. Tergantung skalanya. Itulah mengapa henti-hentinya. Membutuhkan seseorang seperti Anda untuk memimpinnya, katanya. Aku mengerti, hanya saja aku ingin melampaui batas dunia ini. Katanya, kalau begitu, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan di masa depan. Sayangnya, setiap orang punya batas, itu tergantung pada usahamu sendiri. Katanya, ya, dia mengerti bahwa mengikuti adalah hal yang mustahil. Apa yang harus saya lakukan jika musikah datang lagi? Tanyanya kemudian. Tidak ada solusi sempurna dalam situasi mengerikan seperti ini. Masalah kecil bisa diatasi tanpa henti, tapi untuk masalah serius, larinya sejauh mungkin. Dia memberi petunjuk. Apakah kamu akan kembali, bangsawan muda? Tanyanya. Aku menuju pertempuran terakhir, kata Li Qiye. Terkadang, saya membayangkan tempat-tempat yang bisa dicapai dengan dao. Aku merasa tidak berdaya karena tidak bisa menikmati perjalananmu. Dia mendesah dan berkata, ada yang menerima takdirnya, ada yang tidak. Ia menjelaskan, jika Anda menerimanya, maka Anda akan dapat hidup dan mati di rumah, itu bukan akhir yang buruk. Jika Anda tidak tahan, maka bersiaplah untuk yang terburuk, kematian tanpa penguburan, jauh-jauh dari rumah. Saya mengerti. Dia membungkuk Elgi sebelum menatapnya. Aku tidak punya bunga di wajahku. Dia tersenyum. Yang Nobel, apa hal tersulit di dunia? Tanyanya. Kau punya jawaban. Jawabnya. Untuk melihat seseorang pergi. Katanya, meskipun hubungan kita dangkal dan pendek, kamu adalah eksistensi yang unik di dunia ini, secercah cahaya yang bersinar sekilas dalam kehidupan. Aku tidak akan bisa melihatmu lagi setelah ini, dunia tidak akan lagi melihat cahayamu. Lebih sulit lagi menjadi orang yang pergi. Li Qiye menatap Cakrawala dan berkata, itu kau, bangsawan muda. Gumamnya, baiklah, setidaknya kamu akan tetap tinggal di dekat rumah, katanya. Kau tidak akan bisa karena kau tidak mau berhenti. Dia mengerti, kamu pintar, dulu aku pasti akan mengajakmu. Dia tersenyum, belum terlambat untuk menerimaku sekarang, katanya. Waktu telah berubah, kali ini aku harus pergi sendiri. Dia menggelengkan kepalanya. Kedengarannya agak sepi, katanya lembut. Orang-orang tidak berbohong ketika mereka berbicara tentang kesetaraan di Dao. Dia berkata dengan tenang, kamu yang harus berpura-pura menjadi orang suci dan superior, di atas sana juga agak dingin. Semua orang hanyalah semut jika dibandingkan, apakah kamu akan merasa kesepian? Dia berpikir sejenak sebelum menjawab, itulah alasannya orang tidak bisa meninggalkan rumah. Sulit dan butuh penyelesaian, terus-menerus menapaki jalan ke depan hingga Anda menjadi satu-satunya yang tersisa. Keraguan-raguan apapun dapat berakhir pada kompromi. Katanya, itulah sebabnya mengapa ada yang tidak berhasil dan jatuh ke dalam kegelapan. Dia mengerti, banyak petinggi yang datang untuk melihat kedatangan Li Qiye karena beritanya sudah menyebar ke seluruh benua bawah. Sudah waktunya untuk pergi. Li Qiye melirik dunia ini dan tidak ada lagi yang menahannya di sini. Para anggota dinasti 8 kuda berlutut termasuk Azui dan para pemimpin. Sang penakluk kebenaran, sang penguasa berwajah 1000, sang penakluk fenomena, dan masih banyak lagi yang hadir. Bangsawan muda, silakan kunjungi 10 gunung agung saat kau kembali nanti. Bangsawan muda Goldcrest memimpin kepalanya.
Dia agak emosional melihat Li Qiye pergi karena prestasinya saat ini diberikan kepadanya oleh Li Qiye. Aku tidak akan kembali setelah pergi. Li Qiye tersenyum. Selamat tinggal, bangsawan muda. Goldsrest mengerti dan membungkuk, menyadari bahwa dia tidak akan bertemu Li Qiye lagi. Bangsawan muda, Jian Yunyun juga sentimental. Banyak hal telah berubah setelah pertemuan pertama mereka. Saat ini, dia adalah penguasa seluruh primal. Dunia ini layak untuk Anda tonton. Ia menepuk bahunya dan berkata, suatu hari nanti, kau akan mampu melakukannya. Saya mengerti. Dia mengangguk. Kita benar-benar tidak akan bertemu lagi. Orang yang paling tidak ingin mengucapkan selamat tinggal adalah Putri Mingxi. Dia menyeka air matanya dan berkata, baiklah, selama kamu terus maju dengan berani, mungkin hari itu akan tiba. Li Qiye jelas memiliki penilaian yang lebih tinggi terhadap masa depan Mingxi. Nasibnya dan nasib Yunyun berbeda. Azui dan Yunyun punya misi untuk dunia mereka, sebuah tanggung jawab. Putri Mingxi ditakdirkan untuk sesuatu yang berbeda. Aku akan mengingatnya. Dia menggenggam tangannya dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Konceal Conqueror yang dikira semua orang telah mati juga muncul. Sampai jumpa lagi nanti, bangsawan muda. Dia membungkuk. Dia berbeda dari orang lain karena dia sudah memenuhi syarat untuk memasuki benua atas. Itu hanya masalah pilihannya. Teruslah belajar, katanya. Dia mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi, sesuai dengan gayanya yang dingin. Baiklah, aku pergi. Dia tersenyum dan melangkah maju. Ledakan. Ribuan dimensi tiba-tiba terbuka di depannya. Hanya perlu satu langkah untuk meninggalkan siklus benua bawah dan menghilang dari pandangan. Hal ini mengejutkan semua penonton. Ketika para penakluk dan penguasa naga naik tahta, mereka memiliki jalur khusus atau didukung oleh kelompok atas. Sedangkan Li Qiye, ia berhasil menembus semua penghalang termasuk batas dunia. Hal ini sepertinya belum pernah terjadi sebelumnya. Dia yang terkuat. Seorang anggotanya termasuk. Li Qiye meninggalkan kesan mendalam pada semua orang karena dia berada pada satu level di atas kekuatan terkuat. Selamat tinggal, ucapan sebagian orang diumpamakan dengan suara pelan. Meskipun mereka tidak mengenalnya atau Li Qiye tidak mengenal mereka, mereka tetap merasa sedih atas kepergiannya. Mereka mengerti bahwa satu-satunya alasan mereka masih hidup adalah karena dia. Kalau tidak, sang penakluk Gunung Hijau pasti sudah membuat mereka menjadi santapan. Jadi, hangatnya matahari mengingatkan mereka untuk mengingat namanya, Li Qiye. Li Qiye melintasi dimensi dan batas untuk mencapai alam kekacauan. Ada banyak fenomena dan jendela aneh di sini. Jendela-jendela itu menampilkan gambar-gambar aneh, beberapa di antaranya mengingatkan kita pada masa lalu dan tempat-tempat yang hancur. Dia juga melihat pertempuran antara kaisar dan raja. Itulah gambaran dari perang-perang sebelumnya. Gambaran itu cukup menghancurkan dan meninggalkan kenangan abadi di tempat ini. Li Qiye melewati mereka dan memasuki dimensi tertentu. Yang ini menarik perhatiannya. Ia berjalan di jalan yang berkelok-kelok, seolah-olah akan mencapai surga. Batu-batu yang diaspal itu seolah-olah berasal dari zaman dahulu, masing-masing mewakili satu era penuh. Menginjaknya berarti memikul keluasan waktu dan kenangan bawaan. Semuanya layak untuk ditonton dan direnungkan. Pemandangan yang luar biasa ini mengundang kekaguman, kesedihan, dan banyak emosi lainnya. Tentu saja, tidak semua orang dapat menahannya. Kekuatan ini dapat langsung menghancurkan seseorang atau membuat mereka hilang dalam waktu selamanya. Li Qiye berhasil lolos dari siklus itu, sehingga ia mampu melakukan perjalanan tanpa ikatan. Ia sendiri tidak tertarik pada kenangan-kenangan yang tersisa itu, hanya gerbang kayu di atasnya. Konstruksinya sederhana, terbuat dari 3 potong kayu yang menjadi satu. Terlebih lagi, kayu yang digunakan dapat ditemukan di hutan manapun. Bagaimana kayu tersebut dapat bertahan lama? Hal ini terjadi karena orang yang merakitnya ke dalam bentuk ini, memungkinkan mereka menjadi abadi dengan menciptakan keilahian yang luar biasa di dalamnya. Li Qiye fokus pada umpan dengan 10 karakter yang ditulis di bagian samping, tidak jelas apakah asimetri tersebut disebabkan oleh berkurangnya waktu atau kesengajaan. Gaya kaligrafinya bebas dan tak terkendali, mengalir seperti awan dan udara sambil memancarkan nuansa dominan. Hanya 3 gerbang untukku, benar-benar menggelikan. Senyum Li Qiye sangat khas.
Bahkan mereka yang mengenalnya dengan baik belum pernah melihatnya menunjukkan ekspresi seperti ini sebelumnya, yang diwarnai dengan rasa sayang dan kekaguman. Bait tersebut mencerminkan kebanggaan dan gambaran-gambaran jiwa yang memandang rendah seluruh dunia. Akan tetapi, Li Qiye menafsirkannya secara berbeda, hanya dia yang dapat menghubungkannya. Matanya berbinar saat ia menjelajahi ruang dan waktu. Di suatu titik waktu yang jauh, ia melihat seorang pemuda bertindak dengan kebebasan penuh, tidak tunduk pada batasan dan bertindak apapun. Posisinya adalah Dao itu sendiri. Pikirannya adalah Dao, tidak perlu untuk sekelilingnya. Ia dilahirkan dengan Dao atau lebih tepatnya, Dao dilahirkan olehnya. Sederhananya, kebebasan. Tanpa batas dan tanpa ikatan, semua bentuk dapat diciptakan sesuai keinginan dan dibentuk menjadi kenyataan. Pemuda inilah yang meninggalkan bait puisi dengan kuasnya dan dalam satu aliran yang mulus. Karakter-karakter tersebut menciptakan Grand Dao abadi di tempat ini. Para dewa dan makhluk abadi merasa iri pada pemuda itu, yang tidak ternoda oleh berbagai macam afinitas. Hanya dia yang unik, terutama caranya membuat Li Qiye tersenyum. Tatapan mata Li Qiye melampaui pemuda itu, menembus waktu yang jauh. Setelah menembus cahaya, dia melihat sumber Grand Dao. Kekacauan primordial tampak terwujud dari tempat ini yang dijaga oleh 3 gerbang. Mereka menyerupai fondasi seluruh hal di alam. Akar surga dan bumi ada di sana, tidak diperlukan pemrograman dan jasa hukum, hanya hati dan pikiran untuk memperoleh kebebasan. Li Qiye tersedak dan memutuskan untuk menambahkan umpan pada potongan kayu lainnya. Umpan itu cocok dan menyatu dengan umpan yang sudah ada. Mengabaikan kebiasaan keluarga, anak yang tidak patuh harus membayar. Hahaha, tiba-tiba terdengar suara tawa dari kejauhan. Aku keluar dari sini. Suara itu penuh dengan kegembiraan yang menular, mampu mempengaruhi orang lain tanpa batas ruang dan waktu. Li Qiye sendiri terpengaruh dan ikut tertawa. Ledakan, penglihatan dan fenomena menjadi kacau dan mulai bergulir. Semuanya menjadi berubah gambaran seorang pemuda yang cerdas seperti bola. Ia menjalin dari satu lingkup waktu ke lingkup waktu yang lain, bisa jadi berjuta-juta dari masa lalu ke masa kini atau sebaliknya. Pemuda itu tetap gembira dan tersenyum meskipun beredar guling dengan cara yang berputar. Keduanya berhasil berkomunikasi melintasi waktu dan ruang melalui syair-syair itu meskipun sebelumnya mereka tidak pernah bercakap-cakap. Akhirnya ia meluncur ke sungai waktu dan fenomena kacau itu pun sirna. Li Qiye meninggalkan tempat itu dan kembali ke kekacauan yang dipenuhi dengan tontonan yang luar biasa. Kenangan dari suatu masa, meskipun waktu itu sendiri tidak pernah berhenti mengalir, jejak-jejak waktu ini tidak dapat dihapus sepenuhnya. Setelah beberapa saat, ia akhirnya melangkah ke tempat lain, tidak ada yang ada di sini di luar transformasi akhir dari Grand Dao. Berbagai afinitas memiliki penampilan asli dan terakhirnya. Satu misteri Dao mengalir seperti sungai menuju tujuan yang tidak diketahui. Karena kurangnya perintah duniawi, arah dan jarak menjadi tidak jelas. Apa yang seharusnya hanya bersembunyi dan menurunkan Dao yang konstan terganggu oleh sungai aneh ini. Li Qiye menyadari sesuatu yang aneh, seorang pria menyatu dengan area ini. Tubuhnya sangat halus dan hampir tidak terdeteksi. Namun, muncullah mata Li Qiye yang terfokus masih memisahkannya dari dimensi tersebut. Dia bisa pergi kemana saja, masa lalu atau masa depan. Karena sifatnya yang sangat halus, tidak ada seorang pun yang dapat mengenalinya. Meskipun demikian, Li Qiye memiliki ide yang bagus. Dia mengalihkan pandangannya ke arah sungai yang tak terlihat. Orang lain tidak dapat melakukan ini, tetapi ini adalah waktunya, yang memungkinkannya melakukan hal-hal istimewa. Apa yang ditemukannya adalah tempat persembunyian terakhir dan penghalang di tempat tujuan, tidak ada yang bisa masuk ke dalam, tetapi pria itu terus mencobanya. Li Qiye bersinar dan lelaki halus itu bisa merasakan keberadaannya. Ia melirik ke arah Li Qiye tetapi tidak menghentikan aliran yang tak henti-hentinya itu. Li Qiye juga tidak berhenti dan terus fokus pada tujuan yang tidak pernah berubah. Tempat ini kemungkinan besar mendeteksi Li Qiye juga tetapi tidak bereaksi. Suatu hari nanti, dia mengucapkan mantra abadi yang akan tertanam dalam kenyataan. Hal ini beresonansi dengan garis keturunan tertentu yang dikenal sebagai ultimate di 4 alam rusak di benua atas dan meninggalkan jejak yang sama di sana. Tentu saja, perubahan ini tidak diketahui oleh seluruh dunia. Li Qiye tidak masalah melanjutkan ini karena ini hanyalah salah satu tujuan akhir.
Apalagi ini bisa menjadi umpan. Dia terkekeh karena terlepas dari kebenarannya, dia tetap mendapatkan informasi dari sana, mereka yang di masa lalu masih ada, tidak bisa menyerah. Mereka terus mencari kebenaran atau bersembunyi dalam kegelapan. Pria halus ini adalah salah satu dari mereka. Ia melintasi bentangan itu untuk mencapai fenomena lain, dunia yang terkoyak dan daunnya pemakaman, tidak ada awal maupun akhir yang terlihat. Mungkin di atas lokasi terdalam itu ada surga itu sendiri. Li Qiye tiba-tiba melihat sesuatu, kerangka yang telah terpelintir. Ia melihat tulang rusuknya dan melihat segel unik yang terbuat dari rune kuno berbentuk burung gagak. Pada dasarnya, itu berwarna emas, tetapi waktu telah mewarnainya menjadi abu-abu. Meskipun demikian, cahayanya masih redup, representasi kehidupan itu sendiri. Selama masih ada satu partikel yang tersisa, kehidupan masih mengalir bahkan dalam kondisi yang paling lemah sekalipun. Ini, ekspresinya berubah karena dia tahu siapa orang itu. Dia mengangkat kerangka itu untuk melihat lebih dekat, tapi kenapa di sini? Ini seharusnya tidak mungkin karena dia sudah tidak ada lagi di dunia ini. Namun, dia ada di sini, sudah meninggal. Sesuatu yang drastis dan tak terduga pasti telah terjadi tanpa sepengetahuannya. Segel abadi, dia mendesah dan berkata, dia mengenalinya karena dialah yang pertama kali membubuhkan stempel itu. Apa yang terjadi? Dia menyentuh segel itu dan berkata dengan lembut. Sayangnya, kerangka itu tidak dapat menjawabnya. Tidak mungkin abadi selamanya, kurasa. Dia tidak menduga perkembangan ini terjadi di era ini. Surga yang jahat, lihatlah aku mengambil kembali nyawa ini. Dia kemudian menatap ke atas dan menjadi serius. Ledakan. Dia mengangkat tangannya dan mencuri harta benda surga, menyelami lebih dalam misteri di atas sana. Gemuruh. Kilatan petir kesusahan turun dan menyambarnya. Baut-baut surga ini sangat tebal. Hanya satu baut saja yang dapat melenyapkan kaisar abadi atau penakluk. Seluruh lautan tidak dapat dihentikan, apapun metode perlindungan yang digunakan. Maju, Li Qiye meraung dan mengandalkan hati daunnya untuk menutup mata surga. Meskipun rentetan petir menyambarnya, hati daunnya tetap gigih. Meletus, dia akhirnya bertahan cukup lama untuk mendapatkan beberapa tetes air kehidupan dari surga yang tinggi. Ia meneteskannya ke atas kerangka itu dan mereka segera terserap. Kerangka yang mati itu mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan lagi seperti pohon lai yang menikmati hujan deras. Berdengung, segel abadi memancarkan sinar keemasan sekali lagi. Kelahiran kembali yang sesungguhnya tidak mungkin. Dalam kasus ini, masih ada kehidupan yang tersisa di dalam segel dan kerangka itu. Jadi, ia menggunakan metode yang menantang surga untuk tujuan kebangkitan. Tentu saja, harga yang mahal mengharuskannya untuk bermeditasi. Cahaya sumber dao dan energi primordialnya mengalir di sekelilingnya, menggunakan bentuk penyembuhan paling murni yang mungkin untuk menyembuhkan luka-lukanya. Meskipun dengan kemampuannya saat ini dan menjadi terkuat di dunia fana, kematian itu masih meninggalkan luka-luka yang serius. Setelah beberapa lama, ia membuka matanya dan mengamati mayat itu. Daging dapat terlihat di beberapa bagian, namun proses ini memerlukan waktu. Dia mengulurkan tangan ke depan dan menggunakan sumber daunnya untuk menciptakan hukum-hukum utama. Klang, dia mengirimkan hukum yang mampu mengalirkan melalui kerangka, menciptakan pembuluh darah dan otot lagi. Semuanya bergerak dengan kecepatan siput dan membutuhkan sejumlah besar energi primordial. Seorang penakluk dengan pohon anima tidak dapat mendukung proses tersebut. Hanya makhluk dengan sumber dao seperti Li Qiye yang memiliki kemampuan ini. Dia mendengar ledakan dahsyat dari atas, seolah ada sesuatu yang mengerikan sedang mengutuk Li Qiye karena melakukan hal tersebut. Ini adalah perpanjangan hidup. Dia masih hidup jadi ini bukan kelahiran kembali, jangan marah begitu. Li Qiye mendongak dan berkata, kesengsaraan masih membayangi di atas namun tidak turun. Baut-baut sebelumnya hanyalah hukuman. Sekarang, setelah membuat bingkai luar, dia menggunakan kekuatan animasinya dan menunjuk tengkorak itu. Meletus, itulah kebenaran hakiki zaman ini dan kini, kebenaran itu tertanam dalam kerangka. Menggunakan kebenaran ini membutuhkan pemahaman menyeluruh dari awal waktu hingga masa depan. Diperlukan ingatan yang sempurna dan Li Qiye masih belum dapat memulihkannya kembali. Ledakan, sebuah kekuatan dahsyat meletus dan melemparkannya. Ekspresinya berubah masam saat ia berdiri untuk melihat kerangka itu, tidak ada tanda-tanda kembalinya jiwa meskipun kehidupan mengalir.
Lebih banyak waktu. Dia tahu bahwa mengumpulkan jiwa itu sulit, lebih banyak akumulasi juga. Kerangka itu telah berubah menjadi mayat hidup. Saat ini, itu hanya masalah waktu meskipun Li Qiye memiliki jiwa. Mayat itu telah mengalami kerusakan yang mengerikan dan hampir menjadi abu. Namun, segel abadi mencegahnya. Pada saat-saat terakhir, kekuatan hidup yang lemah dimasukkan ke dalam segel, sehingga terhindar dari kematian total. Jika tidak, bahkan Li Qiye pun tidak dapat melakukan apa-apa. Ini menjadi masalah persiapan dan akumulasi. Beberapa barang abadi mungkin juga diperlukan. Mengapa harus terjadi kecelakaan segalanya dengan datang ke sini? Li Qiye berkata dengan lembut. Kematiannya adalah satu hal, tetapi kehadirannya di sini lebih mengejutkan Li Qiye. Yin Sever Aqua. Li Qiye menghela napas dan mempertimbangkan persyaratannya. Menghidupkan kembali mayat hanya membutuhkan lebih dari cairan ini. Sebuah pembuluh darah tertinggi sebagai energi juga dibutuhkan di atas peti mati tertinggi. Masalahnya adalah menemukan cairan ini di dunia fana hampir mustahil. Dia hanya melihatnya sekali sepanjang hidupnya. Coba aku lihat lagi. Dia mengaktifkan langitnya untuk menghitung semua usia. Ledakan. Kekuatan waktu dan karma tidak melepaskannya begitu saja, langsung mengalir ke dalam dirinya. Miliaran tahun dengan akumulasi ikatan karma mencoba menjatuhkannya. Ia memanfaatkan kekuatan primordial untuk melindungi diri dan fokus pada pencarian. Asap di sekelilingnya seolah dia sedang direbus. Cairan Yin Sever dulu, katanya lembut, kau mengorbankan hidupmu untuk sesuatu dan aku akan menyeretnya kembali untuk mencari tahu. Meskipun kekuatannya sangat besar, dia tetap kehilangan nyawanya di sini. Tidak, dia sengaja melakukannya untuk memberitahu Li Qiye sesuatu. Dengan itu, dia menyegel mayat itu dan memasuki alam agung yang dipengaruhi oleh kekayaan dunia. Kota itu tampak seperti surga abadi dengan kota-kota yang luar biasa. Suara Dao dapat terdengar di mana-mana, memungkinkan penduduknya melakukan hal-hal yang luar biasa. Bunga-bunga surgawi dan hukum-hukum melayang di udara. Pemahaman di sini sangat mudah, menjadikan tempat ini puncak dari semua tanah harta karun. Ledakan. Dewa tertinggi segera menghentikan Li Qiye untuk masuk. Alam keberkahan terbentang di hadapanmu, rekan Daois. Bencana sedang mendekati yang mulia, silakan pergi. Suara dewa itu menggema. Aku tidak tertarik pada terberkati atau malapetaka yang menimpanya, aku akan pergi setelah mendapatkan satu hal. Li Qiye tersenyum menanggapi. Ada apa? Sang dewa menatap tajam ke arah Li Qiye. Yin Sever Aqua, aku tahu dia punya botol. Li Qiye tersenyum. Ekspresi sang dewa berubah saat dia meninggikan suaranya, air ini memisahkan hidup dan mati, ini bukan milikmu. Pergi, aku tidak bertanya, kata Li Qiye. Ledakan. Sang dewa memberdayakan dan memberdayakan area tersebut ke dalam siklus yang tak berujung. Berhenti. Seseorang datang ke tempat kejadian dan mengangkat lencana, yang terberkati telah memberi perintah agar Anda berhenti. Sang dewa melirik lencana itu dan kemudian menatap Li Qiye sebelum menghilang dari pandangan. Pendatang baru itu tersenyum pada Li Qiye dan membungkuk, kupikir aku akan bisa bertemu denganmu lagi, tapi tidak secepat ini. Dia biasanya memiliki ekspresi yang tenang tetapi senang melihatnya. Dia tidak lain adalah Lin Mo, leluhur kuno dari dewa sejati dan adik perempuan dewa Dao yang terberkati. Kamu menemukan kakak laki-lakimu. Li Qiye tersenyum. Aku mengundang budi kamu, bangsawan muda. Dia menjawab dan menuntunnya masuk ke dalam kota. Ada banyak teman top di sepanjang jalan, tetapi Li Qiye tidak tertarik. Dia selalu menunjukkan ekspresi alami dan tenang terlepas dari waktu dan tempat. Kakak laki-laki saya tidak akan bisa meninggalkan pelatihannya yang dilindungi karena bencana yang akan datang, katanya. Aku kesini bukan untuk membicarakannya, aku ingin botol Yin Sever Aqua miliknya, kata Li Qiye. Para pertemuan papan atas menjadi jengkel setelah mendengar ini. Mereka adalah penguasa wilayah ini namun Li Qiye sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Faktanya, bahkan perwakilan dari pengadilan surgawi dan kota abadi tidak berani sombong. Sedangkan Li Qiye, dia sendiri yang duduk di singgasana sambil mengajukan tuntutan yang tidak masuk akal. Bangsawan muda, kami akan memberikannya padamu. Lin Mo setuju karena dia sangat memahami kakaknya. Bagus. Li Qiye tidak menahan diri karena dia menginginkan botol itu terlepas dari caranya. Ini adalah harta karun tak ternilai yang mampu memisahkan hidup dan mati.
Banyak yang bertengkar di 6 benua yang menginginkannya, tetapi hanya terberkati yang menginginkannya. Tentu saja, itu membutuhkan usaha yang tak terhitung jumlahnya. Kakakku hanya punya botol ini. Lin Mo kembali dan menyerahkannya pada Li Qiye. Aku akan mengambilnya. Li Qiye mengangguk. Siapapun pasti harus membayar harga yang tak terkira untuk botol itu, terlepas dari kekuatan dan status mereka. Sayangnya, Li Qiye adalah yang pertama. Kemana kau akan pergi selanjutnya, bangsawan muda? Tanyanya. Butuh beberapa barang lagi untuk menyelamatkan seseorang. Dia tersenyum. Pasti ada seseorang yang spesial yang menjamin keterlibatanmu. Meskipun waktunya singkat bersama Li Qiye, dia tahu bahwa Li Qiye selalu menyelesaikan misinya. Oleh karena itu, dia langsung menyetujui masalah itu untuk menghindari komplikasi. Selain itu, dia juga menyaksikan dia membunuh para penguasa. Akan bodoh jika menentangnya. Tetap di sini bukanlah pilihan yang buruk untukmu, katanya. Ya, saya sudah membuat beberapa kemajuan dan mungkin akan dimulai lagi. Dia mengangguk. Ini akan menjadi perjalanan yang panjang. Dia menjadi tertarik. Karena mengisyaratkannya yang mengagumkan, menghancurkan fondasi dan memulai lagi bukanlah hal yang mudah. Selain itu, ada kemungkinan kegagalan yang besar sehingga kebanyakan orang tidak akan pernah mengambil risiko. Saya harus melangkah lebih jauh lagi. Kalau tidak, malapetaka akan segera datang, katanya. Tekad yang patut dipuji. Katanya, baiklah, aku tidak akan mengambil botolmu hanya dengan cuma-cuma, aku akan memberikan banyak uang sebagai gantinya. Berdengung, tatapan matanya menjadi tajam saat dia mengumpulkan kekuatan untuk memberikan hukum tertinggi ke dalam tubuhnya, membalas budi. Dia tiba di 2 benua atas selanjutnya, memasuki wilayah terpencil dengan gunung-gunung tak berujung dan aura binatang. Dia mengamati sekeliling dan memperhatikan puncak yang paling tinggi di antara semuanya, tampak agak megah dan menakjubkan. Luar biasa, ucapnya sambil tersenyum sambil merasakan aura negeri ini. Lumayan, pencerahannya lumayan. Komentarnya, dia datang mencari peti mati. Hanya Yin Sever Aqua dari Lin Mo saja tidak cukup. Peti mati ini terkenal dan sudah memiliki seorang guru yang ahli dalam bersembunyi. Di tengah perjalanan, sekelompok orang dengan aura yang menakjubkan. Melihat penampilan mereka, mereka bukanlah orang yang biasa-biasa saja. Pedang surgawi sedang ada urusan di sini, enyahlah. Seorang ahli surga berteriak pada Li Qiye. Apakah ini wilayah pedang surgawi? Li Qiye bertanya sambil tersenyum. Sebentar lagi, kita akan membawa Trubear ke aliansi surga. Teriakan yang lain. Diamlah. Pemimpin kelompok itu memberitahu mereka. Pergi sekarang. Ulang yang pertama. Bunuh dia, ini akan segera dimulai. Perintah sang pemimpin. Mati kau, bocah nakal. Seorang anggota kelompok itu menghunus pedangnya dan membungkusnya dengan kuat, melepaskan angin kencang di sepanjang jalan. Li Qiye tidak memasukkan mata dan mengubah penyerang itu menjadi kabut berdarah. Siapa kalian? Pemimpin dan yang lainnya menjadi waspada, segera menyiapkan senjata mereka. Hanya seorang pejalan kaki yang akan mengantar kalian semua dalam sebuah perjalanan juga. Li Qiye tersenyum. Bunuh dia. Pemimpin itu membuat segel dengan kedua tangan dan menyerang. Yang lainnya melakukan hal yang sama. Li Qiye menjentikkan jarinya lagi, membunuh mereka semua sebelum mereka sempat berteriak. Beberapa detik kemudian, bunyi trompet terdengar dari puncak tertinggi disertai dengan bunyi genderang yang konstan. Siapa yang berani mendaki gunung kita? Setan-setan besar muncul di punggung bukit dan perbukitan, seekor ular mengerikan terbang ke udara, seekor harimau lain menunggangi angin, dan seekor kera menghancurkan dadanya. Aura iblis yang agung langsung mengukur wilayah itu karena Trubear adalah garis keturunan iblis. Di sebelah timurnya adalah aliansi Dao dan di sebelah barat adalah aliansi surga. Namanya berasal dari seekor beruang iblis perkasa yang menjadi penguasa daerah ini. Ia cukup luar biasa hingga kemudian menjadi seorang penakluk. Awalnya, daerah terpencil ini tidak memiliki nama dan berfungsi sebagai zona penyangga antara dua persekutuan yang berseberangan. Setelah menjadi garis keturunan yang sebenarnya, daerah itu berada dalam situasi yang sulit. Ledakan, cahaya menyilaukan datang dari atas karena munculnya kapal perang. Anjing-anjing aliansi surga, banyak iblis melompat ke udara untuk menyerang para penyusup. Mulailah penyerangan. Para ahli yang diperlengkapi dengan baik dari kapal itu melompat turun untuk menghadapi mereka.
Semuanya setidaknya berada di tingkat penguasaan. Para tetua dan leluhur mengeluarkan harta mereka dan membakar para setan. Api sepertinya menjadi pilihan yang tepat untuk menghadapi iblis. Mendering, sebuah pedang raksasa memenggal 3 raja iblis yang kuat dengan tergesa-gesa. Segel dewa turun dan meskipun para iblis berusaha keras mendorong ke atas, segel itu tetap jatuh dan meledak. Banyak korban yang jatuh hanya karena gerakan ini. Matilah kalian, anjing. Para petinggi True Bear melawan balik. Si kera menghancurkan banyak pengikut di sisi lain hingga menjadi bubur. Si ular lapar racun, mengubah musuh menjadi cairan busuk. Si harimau melaju dengan kecepatan luar biasa, memenggal kepala para pengikut pedang surgawi dalam sekejap mata. Sayangnya, mereka akhirnya dikepung oleh para penguasa dari sisi lain. Penguasa tersebut memiliki senjata dan harta karun terbaik, yang memungkinkan mereka mengalahkan iblis dengan mudah. Li Qiye berdiri di puncak gunung dan mengamati pertempuran sengit itu, menyadari bahwa pedang surgawi sedang menguasai wilayahnya. Para iblis akhirnya mundur ke puncak tertinggi. Ledakan, sebuah pusaran udara muncul dengan kekuatan seorang penakluk. Ia melaju keluar dan menempuh jarak 10.000 mil dalam sekejap mata, melenyapkan penyerang yang lebih lemah. Para penguasa yang perkasa itu meraung, menancapkan pedang mereka ke tanah demi kestabilan. Pedang surgawi. Sebuah suara yang memiliki kekuatan seorang penakluk membuat mereka ketakutan setengah mati. Cakar beruang menjulur keluar dari pusaran air dan disertai oleh aliran hukum Dao. Sasaran mereka adalah para penguasa. Turunkan. Para leluhur memanggil pedang raksasa lagi untuk mengurung cakar itu. Meski kuat, mereka tidak dapat menghentikan sang penakluk. Gelombang kejut dari cakar itu sendiri telah membunuh satu demi satu raja. Keunggulan jumlah tidak menjadi masalah di sini karena perbedaan antara kedua wilayah tidak dapat diatasi. Berikutnya adalah para tetua dan leluhur yang jatuh di bawah tekanan yang sangat besar. Ribuan anggota terbunuh begitu saja ketika seorang penakluk memasuki medan perang. Klang, klak, klak. Di atas, pedang samudra terbentuk di atas kapal perang. Pedang energi menghujani dan membantai banyak iblis. Akibatnya, setan-setan disalibkan di puncak gunung. Hancurkan. Sang penakluk mengirimkan gelombang energinya ke arah pedang lautan. Klang. Kedua pedang itu bersatu untuk menghasilkan tebasan dahsyat lainnya, yang mampu membelah lautan menjadi dua. Ledakan. Pusaran air itu pun menghilang, menampilkan sosok yang berlumuran darah. Penakluk beruang sejati. Kedua belahan pihak emosional menjadi melihat seorang penakluk. Celakanya, setan-setan itu menjadi khawatir karena luka-luka yang terlihat. Di sisi lain, pedang-pedang itu menghilang dan digantikan oleh seorang lelaki tua. Ia menutupi janggut putihnya sementara semua orang menghindari menutupi matanya yang penuh dengan dominasi. Raja Pedang yang melambung. Ekspresi sang penakluk beruang sejati berubah setelah melihat lawannya. Ia kemudian kembali ke wujud aslinya, seekor beruang hitam raksasa. Bulu hitamnya menjuntai seperti air terjun. Sayangnya, auranya jelas lebih lemah dari energi pedang lelaki tua itu. Pedang untaian utas itu mengamuk seperti naga asli saat dia berdiri di sana. Raja Pedang melonjak merupakan leluhur kuno pedang surgawi dengan 6 buah suci. Mengapa kamu menyerang gunung kami? True Bear meraung marah, menyebabkan semua pendengar gemetar ketakutan. Hanya penguasa yang kuat yang mampu menahan auranya, meski nyaris tak bisa. Bukankah sudah jelas? Raja menjawab, Anda menolak panggilan, jadi kami tidak akan menunjukkan belas kasihan. Anggota True Bear tidak akan dikendalikan oleh siapapun. Mata sang penakluk memancarkan api yang luar biasa. Itulah situasi kita saat ini. Sang raja tidak terpengaruh oleh auranya. Mati saja. Sang penakluk menyadari bahwa tidak ada lagi yang perlu dibicarakan dan segera menutupi cakarnya ke depan. Kehancuran yang dahsyat meluluhlantakkan puncak-puncak di persahabatan bersama dengan penyerang yang lebih lemah. Sang raja menghentikan cakar yang menghancurkannya dengan tebasan dan menambah kekuatan. Mendering, ia memutuskan semua ikatan yang ada di jalurnya, memaksa True Bear untuk menggunakan senjatanya, tongkat sebesar pegunungan. Gemuruh, yang terakhir menangkis tebasan itu tetapi terhuyung mundur beberapa langkah. Penghancur langit, sang penakluk memutar tongkatnya dengan pembohong dan menyebabkan kerusakan serius pada medan perang, siap untuk serangan berikutnya. Pedang pembantai. Sang raja menggunakan hujan pedang untuk melawan tongkat itu sebelum melancarkan ayunan utama.
Bam! Ia memotong sang penakluk, memaksanya jatuh ke tanah sambil diperkaya darah. Klang! Sang raja mengarahkan pedangnya ke arah pejuang yang terjatuh. Penakluk, menjadi pintar adalah suatu kebajikan. Dia mendeklarasikan kemenangannya. Kau ingin merekrutku? Sang penakluk tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah meski kalah. Aliansi surga selalu merekrut yang cakap. Jika Anda bergabung dengan kami, masa depan Anda tidak akan terbatas. Anda akan memperoleh lebih banyak buah dao hanya dalam waktu singkat. Kata raja, surga adalah salah satu dari 4 persekutuan utama di benua atas. Aliansi ini mewakili pengadilan surgawi dan memiliki banyak penakluk dan penguasa dao di konservasi. Saya tidak tertarik. Sang penakluk menolak dengan bangga. Saya tahu Anda dekat dengan Winchester Conqueror dan Divine Alliance, tetapi mereka tidak akan dapat menerimanya. Waktu telah berubah di sana. Sang raja di dalamnya. Apa yang kamu katakan? Mata sang puncakluk mendidih. Dia adalah iblis beruang yang membutuhkan waktu ratusan ribu tahun untuk memutar sebelum menjadi seorang penakluk. Dia hanya memiliki 1 buah dao pada awalnya dan belum memperoleh buah lainnya. Beberapa penakluk dan penguasa dao dapat merebut 12 buah dao sekaligus sementara yang lain terjebak dengan 1 buah dao seumur hidup. Sedangkan untuk Trubear, dia bukan dari keturunan yang kuat dan kekurangan sumber daya. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum bisa bersaing dengan banyaknya penakluk yang ditemukan di benua atas. Penakluk prinsip telah turun tahta. Pelindung aliansi ilahi sekarang adalah penguasa dao Laut Pedang. Sang raja mengungkapkan, saudara prinsip turun tahta. Sang penakluk tidak menduga hal ini. Karena telah lama berteman, ia telah bertemu dengan banyak tokoh penting, salah satunya adalah sang penakluk prinsip. Peran penjaga hanya berada pada posisi kedua setelah pemimpin sekutu, jadi prinsip cukup terkenal dan bergengsi. Dia jelas merupakan salah satu penakluk terkuat saat ini, sesuai dengan posisinya. Legenda tentangnya menyatakan bahwa dia hanyalah murid biasa dari aliansi Dao. Dia berlatih dan terus berlatih hingga mencapai tingkat dasar di usia 80 tahun. Bahkan keturunannya melampaui dia. 3000 tahun kemudian, putra-putranya telah menjadi penguasa naga. Namun, yang paling lambat dalam keluarga tidak menyerah dan akhirnya menjadi penakluk. Prestasi ini tidak menyurutkan ambisi dan tekadnya. 12 buah dan gengsi menjadi ganjarannya. Dari segi waktu, Trubear sebenarnya menghabiskan lebih banyak waktu untuk kandang daripada prinsip. Tentu saja, situasinya bahkan lebih sulit. Keduanya bertemu secara kebetulan di masa lalu. Karena mereka memiliki perjuangan yang sama, mereka menjadi dekat satu sama lain. Hal ini berperan besar dalam mengapa Trubear Mountain tetap berdiri meskipun berada dalam situasi yang berbahaya. Selain itu, ia juga berteman dengan Winchester Conqueror. Sayangnya, mereka akhirnya diserang hari ini oleh Heaven Alliance karena pendukung mereka telah turun tahta. Tentu saja, Trubear terguncang bukan karena hal ini. Penakluk sejati tidak bergantung pada siapapun, hal ini hanya memiliki kesan serius. Prinsipnya telah lama memegang kendali. Pengunduran diri ini menandakan badai yang akan segera datang. Trubear mengerti mengapa Heavenly Sword memilih momen ini untuk menyerang mereka. Penakluk, bergabunglah dengan kami, kita akan membangun sesuatu yang hebat bersama-sama. Raja bertanya lagi, aku tidak tertarik pada lingkunganmu dan jelas tidak mencintai walimu. Kembalilah nanti saat sudah ada orang lain yang bertanggung jawab. Benar beruang tertawa. Saya khawatir Anda tidak akan bisa menunggu sampai saat itu. Jika Anda menolak, Trubear Mountain tidak akan ada lagi. Nada bicara raja menjadi mengancam. Naik turunnya tidak dapat dihindari. Trubear berkata, saya tidak akan bergabung dengan Heaven Alliance. Baiklah, aku akan mengantarmu pulang. Ucapan raja dengan dingin. Dengan itu, sinar pedang melesat ke langit dan mencapai wilayah itu. Sejak saat itu, sinar itu terbagi menjadi beberapa pedang helai energi dan mulai menyerang pegunungan. Ah, para penyintas iblis tidak lagi seberuntung itu. Mereka berusaha segalanya dan tidak dapat bertahan dari tebasan-tebasan itu. Setan-setan raksasa dipenggal dan dipotong-potong, menyembur ke udara sebelum menghujan dan membentuk sungai. Meskipun banyak raja iblis yang kuat, mereka tetap tidak dapat menandingi Raja Naga dan menemui ajalnya. Ra, penakluk beruang sejati meraung dan membesar, melepaskan seluruh kekuatannya. Hukum-hukumnya berubah menjadi penghalang besar untuk menghentikan energi pedang yang merajalela.
Sayangnya, kekuatan penuhnya masih belum mampu melindungi pengikutnya dari pasangannya. Malah, karena tubuhnya yang besar, dialah yang paling banyak menerima serangan. Luka-luka yang dalam terlihat di sekujur tubuhnya. Aktifkan. Benar beruang kelaparan bulan. Bulan itu melayang ke udara dan menjadi cemerlang. Buah dao diaktifkan seperti bunga teratai yang mekar untuk memberdayakan bulan, menyebabkannya menjadi beberapa kali lebih kuat. Bintang-bintang di langit tampak pucat jika dibandingkan. Salam bulan. Dia menggunakan dao agungnya yang agung untuk memperlambat musuhnya. Saat sinar bulan turun, siapapun yang tertangkap akan berubah menjadi batu. Beberapa kali mencoba lari, yang lain menggunakan harta konservasi mereka. Sayangnya, tidak ada yang bisa menghentikan proses pembatuan. Mereka berubah menjadi patung terlebih dahulu sebelum hancur berkeping-keping. Sinar pedang dari raja juga membatu. Namun, kecerahannya adalah Raja Naga 6 buah sehingga dia tidak takut. Tebasan abadi yang melonjak. Sang Raja meraung dan langsung menembus hukum sang penakluk. Cahaya bulan yang mampu memperlambat waktu surut dari medan perang, tidak mampu menahan lintasan tusukan pedang. Ledakan. Bahkan bulan itu sendiri tertusuk sepenuhnya. Berikutnya adalah dada sang penakluk. Sang penaluk cetak jatuh ke tanah. Ini adalah jurus terkuat sang raja dan dia tidak dapat menghentikannya. Meski begitu, ia tetap bertahan hidup karena buah daunnya, rusak tetapi masih ada. Raja menatap iblis yang mendesak itu dan berkata, belum terlambat untuk menyerah. Ha. Sang penaluk berjuang dan bangkit berdiri. Ia berteriak, aku, beruang sejati, lebih baik mati daripada menjadi anjing pemburu bagi aliansi surga. Mata raja bersinar dingin karena dia tidak menunjukkan belas kasihan. Dia melemparkan pedangnya ke udara dan secara otomatis melakukan gerakan pamungkas. Dentang. Suara ini cukup untuk membelah buah dao dan tubuh sang penaluk menjadi dua bagian. Pada saat genting ini, Li Qiye tersenyum dan menjentikkan jarinya. Klang. Pedang suci di udara ditangkis oleh kekuatan pamungkas. Raja pedang terbang juga terlempar. Hal ini memberi True Bear cukup waktu untuk berlari menuju pegunungan dan menghilang dari pandangan. Kita pergi. Raja pedang melonjak menghabiskan darah dan memutuskan untuk melarikan diri daripada mengejar targetnya. Para penyintas dari Heavenly Sword terbang kembali ke kapal perang mereka untuk mundur sepenuhnya. Tidak butuh waktu lama bagi kedamaian untuk kembali ke True Bear Mountain. Sayangnya, bau darah masih ada. Puncak-puncak yang hancur, mayat-mayat yang terpotong-potong, sungai-sungai darah, sekte yang agung itu tidak ada lagi. Para iblis yang selamat juga kabur dari rumah mereka. Hanya iblis-iblis yang tidak penting dan muda yang bertahan hidup. Mereka tidak akan mampu menghidupkan kembali sekte tersebut. Li Qiye mengamati kehancuran itu sambil mengguncang kepalanya. Saat dia pergi, seorang pendekar pedang setengah bayam muncul di atas wilayah itu. Aku terlambat, True Bear sudah tamat. Heaven Alliance bertindak cepat kali ini. Dia mengenakan kerudung, hanya menampilkan kulitnya yang seputih giok dan matanya yang sangat cemerlang. Bersambung.